Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lagi masih sedang menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Ya, semoga bulan Ramadan ini membuat kita itu lebih populer di langit, jangan hanya populer di bumi. Apa artinya kita populer di bumi, tapi tidak ada yang kenal kita di langit? Saya ingin menghimbau kepada kita semuanya. Mari kita banyak bermuhasabah. Mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Ya, jangan sampai selama ini kita sibuk mendemonstrasikan kemewahan, sibuk berdandan dan sibuk macam-macam untuk mendapatkan ketenaran, keterkenalan di bumi. Menyumbang kanan kiri tapi demi untuk popularitas individu yang bersangkutan. Saya ingin mengingatkan kita semuanya. Bulan suci Ramadan ini mari kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamlah buminya, tanamlah dirinya ke bumi ketidakterkenalan. Artinya apa? Ya. Tanamlah seluruh kebajikannya di bumi ketidakterkenalan jika ingin panen nanti di akhirat. Kenapa? Setiap amal kebajikan yang ditanam di bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak lagi panen di akhirat. Karena itu izinkan saya meminta, mari kita berkontemplasi sejenak. Kita meretrospeksi diri kita sendiri. Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini memang betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala? Sekecil apapun, kalau ada pamrih sesedikit apapun di dalam batin kita, mari kita istighfarkan. Gak ada artinya kita membawa ember bocor nanti ke akhirat. Banyak orang yang kecewa di akhirat. Mana pahala saya miliar-miliaran aku nyumbang itu? Nih, kamu bawa ember bocor. Maksudnya apa? Ketika Anda dipuji, lehernya panjang. Jadi ketika kita dipuji oleh orang pada saat kita melakukan kebajikan, itu berarti bahwa pahala kita sudah kita ambil di dunia. Tapi tanamlah kebajikannya di bumi ketidakterkenalan jika ingin panennya di akhirat. Ya. Jangan ada yang tahu, kalau perlu tanpa nama. Kita kan tanpa nama kalau uang recehan. Tapi kalau besar jumlahnya, kartu nama. Justru harus kita hilangkan kebiasaan pujian. Sekecil apapun, manakala kita dipuji orang itu bangga, maka itu pertanda cacatnya sebuah keikhlasan yang kita miliki. Tapi kalau kita dipuji orang, lalu kita bersedih, ya Allah ampuni dosa, ampuni aku ya Allah. Mereka salah alamat memuji. Mestinya dipuji itu kan hanya Engkau, bukankah Engkau semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Engkau ya Allah. Bukankah prestasi yang mereka kagumi terhadap aku itu bukan dari aku sendiri, tapi darimu ya Allah. Salah alamat memuji. Jadi kalau ada orang dipuji lantas sedih, itu pertanda orang betul-betul sangat ikhlas. Tapi kalau ada orang bangga pada saat dipuji, itu tidak ikhlas. Ikhlasnya kecil sekali. Apalagi kalau ada yang mengatakan orang itu nggak ada terima kasihnya. Masa dibantu nggak ada sama sekali responnya kepada kita semuanya. Justru kita harus bangga kalau tidak ada orang berterima kasih. Semakin banyak orang berterima kasih atas kebaikan kita, jangan-jangan itu kita lakukan dengan ria. Mas, ulangi lagi pengumuman tadi itu kan waktu diumumkan belum banyak yang datang. Ini baru banyak orang diumum lagi. Oh ini, wah Mr. X bantuannya Rp10.000. Masya Allah cuma 10.000 minta diulang-ulangin terus. Justru semakin banyak orang yang tahu kebajikan kita, maka peluang untuk kita mendapatkan pahala murni di akhirat itu makin kecil. Maka itu nanti di akhirat itu banyak hal yang kontradiktif. Uang recehan tapi dihargai uang gede. Uang gede dihargai semacam uang recehan. Sebanyak apapun kalau kita sertakan dengan ria, maka itu menjadi uang kecil. Sekecil apapun kalau itu kita lakukan dengan lillahi ta'ala tanpa ada orang yang tahu, maka itu akan menjadi uang gede. Nah, di mata Allah, ukuran besar kecil itu tidak sama dengan kita kan. Oh ini miliaran besar kan. Tapi di mata Allah apanya yang gede? Hanya karena ingin pemilu kada maka dia menyumbang. Hanya karena ada maunya maka dia sholat. Hanya karena mau melamar anaknya Pak Haji maka dia sholat di situ. Tapi di sana nggak pernah sholat. Apa artinya ini semuanya? Itu kan
melakukan kebajikan karena ada maunya. Nah, saya menghimbau kepada kita semuanya, bulan suci mari kita belajar ikhlas para pemirsa. Jangan membohongi Tuhan, gak bakalan bisa. Sekecil apapun lipatan hati kita di dalam batin ini, manakala kita bangga pada saat kita dipuji orang, itu pertanda cacatnya sebuah keikhlasan. Jangan menjadi selebriti bumi tapi tidak ada yang dikenal, tidak ada yang mengenalnya di langit. Jadilah selebriti langit sekalipun tidak ada orang yang tahu kita di langit. Apa artinya kita selebriti bumi? Sepi kita di langit. Lebih baik kita sepi di bumi tapi populer di langit. Majhulun fil ard, ma'lumun fis sama. Itu yang kita harapkan. Kalau di dunia cuma sejengkal kehidupan, 70 tahun maksimum. Kalau tambah-tambah dikit ya nggak seberapa. Tapi kalau di akhirat kehidupan kita nggak pernah mati. Kehidupan kita abadi. Mana yang kita pilih? Selebriti untuk sejengkal hidup atau selebriti paripurna sampai akhir, nggak ada akhirnya malah. Nah, tentu yang kita harapkan selebriti di hari abadi itu. Apa artinya kita selebriti di sini? Makanya itu para public figure jangan hanya menjadi public figure di dunia, di bumi, tapi jadi juga sekaligus public figure di akhirat kelak. Masya Allah, dia artis di bumi, artis juga di surga. Jangan sampai nanti kita artis di bumi, Masya Allah, penghuni neraka dia. Nah, na'udzubillah min dzalik. Mari kita belajar banyak pada bulan suci Ramadan kali ini. Dengan seiring bertambahnya cobaan-cobaan Allah, gunung batuk berjamaah, longsor terjadi di mana-mana, banjir menggulung rumah penduduk, belum lagi virus macam-macam. Subhanallah, mudah-mudahan semuanya akan dibersihkan kehadiran Ramadan ini. Semoga Ramadan kali ini insya Allah membuat kita lebih tenang, bahagia, damai, dan yang paling penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.